Kesuksesan tidak datang dari seberapa cepat kita berlari, tapi dari seberapa konsisten kita melangkah. Jangan takut melangkah kecil, karena setiap langkah kecil mendekatkanmu pada impian besar. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Ko Armada 2 edisi minggu keempat bulan Agustus kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Ko Armada 2 selengkapnya. Dalam rangka menjaga daya tahan serta kesehatan tubuh dan jiwa, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengajak seluruh prajurit dan PNS Ko Armada 2 melaksanakan olahraga rutin bersama di Dermaga Madura Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan olahraga rutin yang dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat tersebut dimulai setelah pelaksanaan apel pagi dan diawali dengan melaksanakan senam kesegaran jasmani atau SKJ 88. Dilanjutkan dengan berlari dan jalan sehat mengelilingi daerah basis TNI Angkatan Laut atau DBAL Ko Armada 2. Ko Armada 2 terus menunjukkan komitmen menjaga kedaulatan sekaligus hadir untuk rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Guskamla Ko Armada 2 dengan unsur BKO KRI Pari 849 menggelar aksi peduli nelayan di perairan Lembeh Bitung dengan menyalurkan bantuan sembako serta membagikan bendera merah putih. Kehadiran bendera merah putih di tengah laut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan dapat dirasakan hingga pelosok Nusantara. Sekaligus menegaskan bahwa laut adalah masa depan bangsa yang harus dijaga bersama. Sementara itu, di Dermaga Madura Ko Armada 2 Surabaya, Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melalui amanatnya menegaskan bahwa Operasi Trisila 25 merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI, mengamankan jalur pelayaran strategis, serta melindungi kepentingan nasional. Apel gelar pasukan yang dipimpin Komandan KRI Multatuli 561, Kolonel Laut Pelaut Khoirul Rozikin tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan personil dan material sebelum melaksanakan tugas operasi. Dengan semangat kemerdekaan, TNI Angkatan Laut akan terus berada bersama masyarakat pesisir sekaligus membina kemampuan tempur satuan-satuannya demi menjaga keamanan laut dan kehormatan bangsa. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan Vice Presiden Bank Mandiri Regional 8 Jawa 3, Ibu Teresia Pratiwi Hastari beserta staf di ruang VIP Gedung Nala Mako Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam kesempatan itu, Pangko Armada 2 menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang selama ini terjalin, serta berharap sinergitas antara Ko Armada 2 dan Bank Mandiri semakin erat. Senada dengan itu, Ibu Teresia Pratiwi Hastari juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan kepercayaan yang diberikan kepada Bank Mandiri sebagai mitra kerja. Di hari yang sama, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya menghadiri malam pelepasan Komandan Lantama 5 Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano SEMPD MHan, sekaligus penyambutan Komandan Ko Daerah 5 Laksamana Muda TNI Ali Triswanto SCMSI di Gedung Serbaguna Ko Daerah 5 Surabaya. Ko Armada 2 terus menunjukkan komitmen dalam menjaga profesionalisme prajurit serta memperkuat diplomasi maritim. Hal ini ditunjukkan melalui pelayaran KRI Bima Suci dalam misi Kartika Jalakrida 2025 yang melaksanakan latihan PASEX bersama KRI Bung Tomo 357 di Selat Malaka.
sesaat usai bertolak dari Penang menuju Satahip, Thailand. Selain Pasek, sejumlah latihan lain seperti farewell passing, flash exercise, dan semapur turut digelar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi taktis, koordinasi, serta kesiapsiagaan prajurit. Latihan ini sekaligus mempertegas peran TNI Angkatan Laut dalam membangun kerjasama dan menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan ASEAN. Di sisi lain, Koarmada 2 juga memperlihatkan komitmen pada transparansi dan tata kelola organisasi dengan menerima pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI yang diwakili oleh Irko Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono CHRMPM Teropsla menegaskan bahwa pemeriksaan atas kinerja pengadaan dan pemeliharaan alutsista merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi. Netizen, sebagai wujud nyata sinergi antara Koarmada 2 dengan Pus Penerbal serta dalam upaya mendukung operasi laut dan udara sekaligus memperkuat kesiapan TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan maritim ke depan. Pangko Armada 2 silaturahmi ke Komandan Pus Penerbal. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melaksanakan korsitesi kol kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Dan Pus Penerbal Laksda TNI Bayu Ali Syahbana di Mako Pus Penerbal Juanda Sidoarjo. Kunjungan Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI disambut dengan hangat dan penuh rasa kekeluargaan oleh Laksda TNI Bayu Ali Syahbana beserta staf. Dalam suasana akrab tersebut, Pangko Armada 2 berharap hubungan baik yang sudah terjalin dan terbangun baik selama ini dapat terus terpelihara dan ditingkatkan, serta menegaskan komitmen Koarmada 2 untuk terus memperkuat sinergitas dengan Pus Penerbal guna mendukung lebih optimal tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Laut Nusantara. Dan Guspurla Koarmada 2 Laksma TNI Endra Hartono bersama Commander of Frigate Squadron 1 Royal Thai Navy RADM Sansern Sadot memimpin secara langsung opening ceremony Latmasi Garuda 22B25 di Satahip Naval Base, Thailand. Upacara pembukaan ini menjadi tanda dimulainya rangkaian latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Thai Navy. Setelah upacara pembukaan, Dan Guspurla Koarmada 2 melaksanakan 3 kunjungan kehormatan kepada para pimpinan Angkatan Laut Thailand. Kunjungan pertama dilakukan kepada Commander-in-Chief Royal Thai Fleet, selanjutnya kepada Deputy Commander of Satahip Naval Base, dan terakhir kepada Marine Division Commander. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri upacara Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Monumen Patung Muhammad Yasin sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan Polri yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih di hari yang sama, Pangko Armada 2 memimpin rapat staf di Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya guna membahas prosedur mekanisme hubungan kerja atau Prosmek Hubja dalam rangka validasi organisasi Kodaeral. Rapat tersebut menekankan pentingnya koordinasi antar unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelayanan, badan pelaksana, hingga pelaksana di jajaran TNI Angkatan Laut. Polisi Militer Koarmada 2 turut serta dalam operasi penegakan ketertiban atau Opsgaktif dan Justisi Gabungan yang digelar di wilayah Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan keamanan,
ketertiban, serta penegakan hukum di wilayah kota Surabaya. Obsgaktif dan Justisi gabungan tersebut melibatkan berbagai unsur aparat penegak disiplin dan hukum, di antaranya POM Koarmada 2, POMKO Daerah 5, Denpom Dam Brawijaya 5, POM AU Lanut Mulyono, Propam Polda Jatim, serta Satpol PP Pemkot Surabaya. Tempat hiburan malam seperti kafe, diskotik, dan karaoke di Surabaya menjadi target sasaran operasi. KRI Surabaya 591 yang merupakan unsur Satuan Kapal Amfibi atau Satvip Koarmada 2 melaksanakan pelayaran di Alur Pelayaran Barat Surabaya atau APBS dalam rangka mendukung kegiatan program pendampingan mahasiswa baru atau Prodam Maba 2025 Universitas Hang Tuah Surabaya dengan Joy Selling. Keberangkatan KRI Surabaya 591 dilepas secara resmi oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang diwakilkan oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Suwarto dengan penuh suasana kebersamaan antara Koarmada 2 dan Sivitas Akademika Universitas Hang Tuah. Acara Joy Sailing turut dihadiri oleh Rektor Universitas Hang Tuah, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari yang ikut berlayar bersama mahasiswa baru. Prajurit KRI Teluk Ende 517 yang tergabung dalam Satgas Operasi Trisila 25-3 menerima kunjungan siswa-siswi Pramuka SMA Negeri 6 Makassar, Saka Bahari Makassar, serta TK Kartini Bukit Baruga di Dermaga Fasharkan Kodaeral 6 Makassar. Dalam suasana penuh keakraban, para pelajar diajak berkeliling kapal perang jenis landing ship tank dan diperkenalkan dengan peralatan, persenjataan, serta uniform kebanggaan prajurit TNI Angkatan Laut. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga laut serta menumbuhkan kecintaan terhadap bahari sejak dini. Selain pembinaan potensi maritim, prajurit Satgas Ops Trisila 25-3 juga aktif dalam kegiatan sosial dan olahraga. Sebelumnya mereka bersama prajurit Kodaeral 6 Makassar melaksanakan aksi bersih-bersih pantai Tope Jawa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan maritim, serta ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga bergengsi Kasal Cup di Makassar. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora Wira Madya Jala, Jalseva Jaya Mahe.